Halo semua, kembali lagi bersama gue Frantino Matthew Tagaol. Di video kali ini gue pengen fokus ngomongin soal nutrisi. Oke, ngomongin soal nutrisi, kedepannya kalian bakal banyak banget dengerin gue ngomong tentang kalori, protein, karbohidrat, dan kawan-kawannya. Tapi tenang aja, gue bakal jelasin ke kalian sesimpel mungkin, karena gue sendiri juga bukan nutrisionis atau ahli gizi. Jadi supaya kalian juga mudah paham, dan gue yakin ini bisa jadi hal yang bermanfaat buat kalian ke depannya. Apalagi buat kalian yang pengen diet atau pengen ngebentuk badan. Jadi nutrisi itu bisa dibilang kayak zat gizi atau nilai gizi dalam segala makanan atau minuman. Jadi semua makanan atau minuman yang lo konsumsi, yang lo masukin ke dalam tubuh lo, itu ada nilai gizinya. Nah, nutrisi itu terbagi menjadi dua. Ada makronutrien dan mikronutrien. Kalau makronutrien tuh kayak nutrisi yang lo butuhkan dalam jumlah banyak. Contohnya kayak protein, karbohidrat, lemak. Kalau mikronutrien itu nutrisi yang lu butuhkan dalam jumlah sedikit, misalnya kayak vitamin. Ya, vitamin A, B, C, banyak lah pokoknya, gue juga gak hafal. Nah, terus gue pengen ngingetin lagi nih ke kalian, bagi kalian yang pengen ngebentuk badan, bagi kalian yang pengen ngurusin badan, bahwa pola makan itu berperan 80%, 20%-nya baru olahraga. Karena kayak bisa lu bayangin kan, lu dari pagi sampai malam sampai lu tidur lagi, makanan itu adalah sumber energi lu untuk melakukan aktivitas keseharian lu. Nah, sekarang kita fokus ngebahas tentang nutrisi-nutrisinya. Jadi dari berbagai macam artikel atau jurnal yang gue baca, ada 6 jenis nutrisi yang penting banget dan harus kita penuhi setiap hari. Yang pertama itu protein. Nah, protein tuh bisa dibilang kayak material utama di struktur tubuh lu. Jadi protein tuh berpengaruh dalam pembentukan otot, terus bisa untuk kesehatan sel tulang lu juga, terus bisa mempengaruhi kulit lu, bahkan sampai rambut. Jadi sel itu punya peran penting untuk pembentukan sel baru. Misalnya sel di tubuh lu ada yang rusak, nah itu digantinya sama protein. Apalagi buat lu yang pengen ngebentuk otot, itu protein gak boleh kurang. Cara tahu kebutuhan protein gampang aja. Lu kaliin minimal 1,5 gram protein sampai 2 gram protein dikalikan berat badan lu. Contoh kayak berat badan gue sekarang tuh di sekitaran 67-68. Berarti kebutuhan protein gue tuh sekitar 120 graman protein. Nah, protein ini bisa lo dapetin dari kayak daging ayam, daging sapi, ikan, telur, tahu, tempe, atau mungkin ada lagi yang lain. Dari suplemen juga bisa. Mungkin dari lu nih yang nonton ada yang lagi diet atau pengen ngebentuk badan, malah badannya nggak jadi-jadi, atau mungkin kalian ada punya masalah kerontokan atau rambutnya menipis, kemungkinan protein kalian tuh kurang. Nah, yang kedua itu ada karbohidrat. Karbohidrat juga itu bisa dibilang punya peran yang penting, apalagi dalam memberikan energi ke tubuh kita. Jadi kalau misalnya lo pengen badannya tuh nggak lemes, lo harus cukupi kebutuhan karbohidrat juga. Dan karbohidrat juga setahu gue tuh kayak punya peran penting untuk ngebantu protein biar bisa membentuk sel baru. Pokoknya kayak saling berkesinambungan satu sama lain gitu deh. Yang ketiga itu ada serat. Nah, serat ini bisa lo dapetin dari kayak mungkin buah-buahan, sayur-sayuran, atau lu mungkin makan karbohidrat yang tinggi serat, kayak mungkin lu makan oatmeal atau lu makan jagung. Nah, serat itu punya peran penting juga, dia ngebantu penyerapan nutrisi di usus lu dan memperlancar pencernaan. Pokoknya serat ini harus lu penuhin lah. Kalau gue sendiri tuh gue makan pasti harus ada sayur, atau kalau nggak ada sayur pun gue harus ada buah. Yang keempat itu ada lemak. Lemak juga itu bisa dibilang sumber energi juga, tapi gue sih saranin kalian gak usah terlalu banyak mengonsumsi lemak, dan gue saranin juga kalian mengonsumsi lemak baik. Itu bisa kalian dapetin dari kayak kacang-kacangan gitu, kayak kacang tanah mungkin. Kalau gue sih seringnya kacang tanah ya, karena selain murah, lemaknya juga lemak bagus. Terus dari buah alpukat juga itu lemaknya lemak bagus juga, dan gak usah terlalu banyak, karena apalagi bagi kalian yang pengen ngurusin badan kalian tuh udah banyak lemak, jadi kayak daripada lu ngonsumsi lemak banyak-banyak lagi, mending sedikit aja biar itu ngebantu penurunan lemak di badan lu juga. Dan lemak juga bisa ngebantu penyerapan vitamin dari makanan yang lu makan. Nah, yang kelima tuh ada vitamin. Nah, vitamin ini juga perannya penting juga, karena dia kayak istilahnya ngebantu ngeboost metabolisme di badan lu lah, sama imunitas lu juga. Pokoknya vitamin ini perlu banget lah, kayak vitamin ya yang tadi gue bilang lah, A, B, C, terus kan biasa ada B1, B2, gue juga kurang ngerti lah pokoknya. Tapi vitamin ini bisa kalian dapetin dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan kembali lagi, vitamin itu kan mikronutrien, jadi nggak perlu banyak-banyak banget. Makanya kan kalau misalnya lu nih ada yang minum suplemen vitamin, terus lu kencing warnanya tuh kuning banget atau bahkan kuning agak-agak kehijauan, itu berarti vitamin lu kebuang, karena mungkin badan lu udah terpenuhi kebutuhan vitaminnya. Yang terakhir itu ada air, dan harus air mineral. Tubuh kita ini bisa dibilang 65% atau bahkan lebih mungkin itu komposisinya air. Jadi lu perlu banget namanya cairan tubuh. Kalau misalnya kekurangan cairan tubuh, pokoknya itu bisa mempengaruhi metabolisme lu juga deh, mempengaruhi imunitas lu. Kayak
Coba deh lu kalau misalnya kurang air, pasti lu badan lu tuh kayak lebih lemas, terus lebih seret gitu ya, tenggorokan lu sama kulit lu juga jadi lebih kusam. Coba kalian perhatiin orang-orang yang rutin minum air putih, pasti kulitnya tuh lebih bersih. Banyakan sih begitu. Nah, jadi itu dia 6 nutrisi yang penting yang harus kita penuhi setiap hari. Nah, sekarang kita ngebahas soal kalori nih. Kalori itu apa sih? Jadi kalori itu energi. Nah, karena masih banyak banget orang yang nanya ke gua, "Bang, 1 kilo itu berapa kalori?" Jadi gue satu hari harus bakar berapa kalori. Itu kayak dua perhitungan yang berbeda sih menurut gue juga kurang paham, tapi setahu gue kalori itu satuan energi. Jadi kalori itu adalah energi yang dihasilkan dari makanan yang memasukkan ke tubuh lu. Jadi semua nutrisi yang gue bilang tadi di sebelumnya, 6 nutrisi itu ada kalorinya masing-masing. Pokoknya setiap gram nutrisi yang tadi gue bilang tuh kalorinya beda-beda. Mungkin gue bakal nunjukin tabelnya di sini, kalian bisa cek biar kalian juga paham. Misalnya nih, gue kan tadi bilang kebutuhan protein gue tuh 120 gram protein. 120 gram protein tuh ada kalorinya. Jadi setiap nutrisi itu ada kalorinya masing-masing. Jadi kalori itu energi. Jadi semua nutrisi itu punya kalorinya masing-masing, cuma berbeda-beda emang. Nah, terus banyak juga nih orang yang nanya ke gue kayak, "Bang, kalau misalnya gue makannya tuh cuman sekian kalori, bagus nggak?" Nah, gue tuh nggak bisa jawab kayak gitu karena gue nggak tahu lu tuh tingginya berapa, beratnya berapa, umurnya berapa, lu cewek atau cowok, itu gue nggak tahu. Karena setiap orang itu mempunyai kebutuhan kalori yang berbeda-beda dari aktivitasnya, dari umurnya, berat badannya. Pokoknya itu sangat mempengaruhi lah. Simpelnya kalian bisa buka website namanya tuh TDEE Kalkulator. Terus di situ nanti ada form, kalian isi sendiri datanya. Di situ ada ditanyain umur, tinggi badan, berat badan, gender, terus kayak lu seberapa banyak olahraga dalam 1 minggu. Nanti di situ dihitungin sama si websitenya. Berapa kebutuhan kalori lu, berapa kebutuhan protein lu dan karbohidrat lu, sampai kebutuhan lemak lu juga dihitungin di situ. Dan gue ingetin ngisinya tuh jujur, karena banyak banget orang-orang apalagi di tar gua gitu ya, kayak temen atau keluarga, saat mereka ngisi form itu di isinya tuh agak-agak ngibul gitu loh. Jadi ada yang misalnya berat badannya tuh dikurang-kurangin, terus umurnya tuh dimudah-mudahin, tinggi badannya dilebih-lebihin, olahraganya dilebih-lebihin. Padahal nggak pernah olahraga, dia nulisnya di situ gue olahraga 1 minggu 3-5 kali, padahal mah nggak pernah olahraga gitu. Kalian harus jujur isinya. Oke, jadi itu penjelasan soal nutrisi, kalori, protein dan lain-lain. Tapi kalian nggak usah terlalu dibawa pikiran banget soal pola makan gitu ya. Itu namanya proses. Kalau misalnya lu menganggap itu hal yang sulit, ya itu akan menjadi hal yang sulit. Tapi kalau misalnya lu menganggap itu hal yang mudah, itu akan menjadi hal yang mudah. Cuman proses itu emang setiap orang beda-beda. Ada yang cepet, ada yang lambat, ada yang mungkin nggak ada progresnya sama sekali karena emang nggak ada aksinya. Pola makan tuh gue akuin emang susah. Kayak gue sendiri juga itu, gue kan lagi bulking nih, nggak tiba-tiba jadi aja gitu. Gue tetap harus kayak program olahraganya tuh gue ganti, terus pola makannya juga gue ganti. Ya bisa dibilang lumayan berat, tapi kalau misalnya udah mencapai target, saat lu flashback, lu kayak nganggep oh gampang juga ya gitu, karena lu udah melewati prosesnya. Jadi kesimpulan dari semua yang gue jelasin tadi, intinya itu kalian harus makan seimbang. Jangan lu, oh gue pengennya tuh protein doang gitu, karbohidratnya nggak ada. Oh gue pengennya karbohidrat doang, proteinnya nggak ada. Karena jujur aja itu salah satu kesalahan gue dulu juga. Gue dulu takut banget makan daging, gue takut banget konsumsi suplemen karena gue takut gemuk lagi. Dan ternyata nggak gitu juga gitu, lu tetap butuh protein. Jadi kayak kalau semuanya tuh ada dan seimbang, menurut gue gak akan ada masalah. Lu gak akan kegendutan, lu gak akan kekurusan. Cuman kalau misalnya posisi lu udah terlanjur nih sekarang, mungkin lu udah terlalu gemuk atau lu udah terlalu kurus, ya itu harus ada yang diubah-ubah sedikit. Kalau misalnya kalian buka website TDE Kalkulator tadi, itu di situ ada kok saran lu harus makan berapa untuk nurunin berat badan, lu harus makan berapa kalori untuk naikin berat badan. Kita harus bersyukur lah, kita udah ada teknologi, kita udah ada fasilitas yang gratis gitu ya. Ya gak gratis sih sebetulnya, lu tetap butuh kuota. Tapi lu bisa nonton YouTube gue, pasti lu bisa buka websitenya. Dan kalau misalnya lu nikmati prosesnya, itu lu gak akan kerasa, tahu-tahu lu udah nyampe goals lu aja. Oke, mungkin kalau misalnya kalian suka video ini dan video ini bermanfaat buat kalian boleh banget like, terus kalian boleh komen juga kira-kira video apa yang harus gue bikin ke depannya, dan boleh banget juga kalian subscribe. Dan kalian juga boleh follow Instagram gue dan TikTok gue atau Twitter gue. Kalau misalnya kalian bingung soal website TDE Kalkulator, itu ada di kolom description, gue tulis di situ. Tinggal kalian klik aja, terus kalian otak-atik sendiri websitenya. Sampai ketemu di video selanjutnya.